semuanya, sehat-sehat pastinya ya, harus tetap sehat. Kita ketemu lagi di Instagram Live, Fabulous Friday, kali ini masih bersama saya Tiffany Raitama. Nah, di Instagram Live Fabulous Friday saya berada di salah satu lokasi karya PT Intiland Development. Ini kalau misalnya Anda lihat ada bangunan tinggi menjulang, tepatnya di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat yang catchy banget, pasti Anda tahu itu clue-nya. Betul sekali, saya ada di 57 Promenade. Jadi kalau misalnya Anda lihat di 57 ini memang lokasinya sangat strategis karena kita ada di kawasan bisnis di Sudirman Tamrin, kemudian apalagi ditunjang dengan fasilitas dan juga akses transportasi, moda transportasi yang mudah seperti MRT dan juga Transjakarta. Nah, kalau hunian yang ideal bukan cuma ngomongin soal strategisnya pasti, tapi bagaimana bisa mengakomodir hidup sehat, gaya hidup sehat kita. Ngomong-ngomong soal hidup sehat, kali ini juga saya nggak akan ngobrol sendirian pastinya karena ada salah satu perempuan cantik yang hidupnya super sehat sekali. Kalau misalnya lihat di medsosnya, makanannya sehat, olahraganya rajin, rutin semuanya. Apalagi punya usaha warteg sehat. Kurang sehat apa? Coba kita langsung panggil, ada Kak Rika Muluk. Rika, apa kabar? Baik, apa kabar? Selamat datang di 57 maksudnya. Iya, makanya nih. Dari tadi can't take my eyes off it. Iya, mungkin nanti bisa share ke kita ya gimana awal mulanya seorang Rika gitu ya dengan bisnis warteg sehatnya. Warteg sehat, jadi ibu warteg gitu. Kemudian bagaimana perjalanan membangun kan sebagai co-founder dari Fatwell, kemudian juga dari Berrywell, ya kan. Apalagi mungkin mau menebar virus sehat. Bikin pandemi sehat ya. Benar. Dan juga bisnisnya, tips membangun bisnisnya seperti apa. Kita akan ngobrol tapi kayaknya jangan di sini ya. Iya nggak sih? Boleh. Sambil duduk-duduk santai aja kita langsung ke show unitnya aja. Ke show lihat. unit ya, 57 ya, kita ke atas yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di show unitnya 57 Promenade dan juga ada Rika di sini. Halo. Hai, selamat datang di show unit. Thank Maksudnya, you. aku pengen bilang ini selamat datang di rumah. Kalian matching sekali ya Oh sama iya, bantal. harus dengan background dan semuanya. juga, very beachy. Jadi Rika ini adalah ibu warteg. Ibu warteg sehat. Ibu warteg sehat. Itu julukannya ya. Karena kalau misalnya kita ketemu Rika, kemudian kalau misalnya Anda juga mungkin followersnya Rika, terus suka scroll gitu kan Instagramnya, hidupnya tuh memang hidup sehat ya. Healthy lifestyle, dari mulai makanan, kemudian olahraganya juga rutin banget, ya kan? I try. Itu inspirasi, itu bisa jadi inspirasi semua orang kan? I think semua orang harus begitu. Harus begitu. Harus Oke. sehat. Kita ke bisnis kamu dulu deh. Kita ke bisnis kamu ke Fatwell. Itu tadi ya, warteg sehat. Warteg sehat. Itu lucu banget gimana julukan itu melekat dengan Fatwell. Memang konsepnya dari awal ketika kamu sama teman-teman gitu ya membuat bisnis ini, kayak kita seru juga kali Bikin warteg sehat gitu. ya. Enggak sih, sebenarnya dari awal nggak pernah mau buat warteg sehat gitu. Emang dari awal pengennya bikin makanan yang sehat aja dan enak, dimana yang customer kita kalau datang tuh bisa pilih-pilih makanan sendiri. Nah, dari mulai karbonya, sayurnya apa, dagingnya apa. Nah, cuman karena makanannya di display kan, jadi kayak warteg. Jadilah orang-orang datangnya, lucu ya kayak warteg. Jadi sebenarnya julukan warteg sehat itu bukan dari kita, dari ownernya, bukan. Iya kan? Justru Jadi dari orang-orang yang datang itu tadi. Di nickname sama orang-orang yang datang dengan kayak, ini Jadilah makanan ibu warteg, ini Jadilah ada di ibu sini. warteg sehat. I love it. Oke, ini juga harus diluruskan dulu. Kadang-kadang persepsi orang soal sehat itu kadang-kadang beda-beda. Iya. Nah, sehat, definisi warteg sehat, makanan sehat yang disajikan di Fatwell ini, sehat definisinya tuh apa sih? Makanan Sebenarnya sehat dari tuh gimana tuh menurut konsep kamu? sehat itu kan sebenarnya harusnya jiwa raga ya. Jadi dari yang our mental health sampai ke our physical health gitu. Kalau misalnya dari konsep sehat itu apa sih buat yang di Fatwell itu a well balanced meal.
Jadi makanan yang seimbang, nutrisinya juga cukup. Jadi untuk orang-orang yang dari semua mungkin ada yang punya kesehatan, concern kesehatan, atau ada yang mau hanya jaga makan aja, ada yang mau weight loss, diet, atau justru malah mau menaikkan berat badan. Dari segala concern itu bisa disediakan dengan healthy but fun gitu. Oke, healthy but fun. Jadi orang-orang yang datang ke Fatwell itu beragam ya? Beragam. Ada yang mau makan daging, ada yang vegetarian, kita juga ada. Yang sampai vegan menu, kita juga ada. Oke. Dan bisa juga mungkin kadang-kadang kan orang yang gini, misalnya aku gitu ya datang ke Fatwell, ya udah aku cuma pengen makanan sehat. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti nih Bingung konsepnya, apa sih, ya gitu kan? kan. Kombinasi dari nutrisinya, gizinya semua gitu. Itu bisa ketika si customer datang, knowing that. Kalau misalnya memang yang nggak tahu nih gimana ya biar mau makan yang well balance, tapi aku nggak tahu mau milihnya mau yang nasi apa mau yang salad apa mau pasta, digabunginnya sama apa. Nah makanya kita bantu dengan signature menu. Jadi kita juga ada signature menunya yang udah dipilihin, dicocok-cocokin gitu. Itu udah ada juga tertera dengan kalorinya berapa dan segalanya. Nah yang datang itu kebanyakan memang orang-orang yang punya aktivitas atau rutinitas yang heavy gitu ya, yang load gitu, yang besar. Atau yang segmen marketnya? Tadinya awalnya memang kita mikirnya ini pasti anak-anak yang emang fitness goers atau gym goers gitu kan, emang yang olahraga. Tapi ternyata lama-kelamaan juga memang banyak juga orang yang datang ya karena makanannya enak dan tempatnya nyaman dan sehatnya itu bonus lagi. Jadi ya win to win aja gitu, win-win. Fatwell itu tahun berapa? Dari 2018. Oke, dari 2018 berarti udah jalan kurang lebih 2 tahun ya? Ya. Oke, 2 tahun. So far selama 2 tahun gimana kamu ngelihat perkembangan bisnis ini? Karena kita kan lihat banyak yang berpikir kalau misalnya bisnis F&B itu adalah bisnis yang nggak pernah mati. Karena semua orang pasti akan butuh makanan, ya kan? Dan makanan itu macam-macam, ya kan? Sangat bervariasi, ya kan? Rendang itu bisa dimodifikasi jadi banyak sekali, ya kan? Bisa. Nah, kalau Fatwell ini kan bisa dibilang kan segmennya beda kan? Karena memang khusus untuk healthy tadi. Ya kan, itu gimana ngelihat perkembangannya 2 tahun ini? Soalnya sekarang kalau misalnya kita lihat, apalagi di tahun ini ya, bisa jadi trendsetternya nggak sih salah satunya? Pembuka jalan, jadi pioneer gitu ya. Enggak sih sebenarnya kalau kita bilang pioneer di tempat lain seperti kayak Bali itu juga udah ada makanan-makanan seperti ini. Cuman memang di Jakarta kita juga tadi nggak melihat tren saja, tapi kita melihat kebutuhan masyarakat di Jakarta udah mulai banyak yang health concern nih. So jadi I think we should provide a bigger range of healthy foods gitu. Jadi dari yang rasa Nusantara ada, yang rasa Western juga ada, yang Japanese ada gitu. Jadi dibikin nggak bosan lah gitu pokoknya. Tantangannya apa, Rika, untuk membuka bisnis Fatwell ini? Mungkin di dalam edukasi mungkin ya. Soalnya kan dari metode masak kita udah berbeda lumayan. Penyajiannya pun juga berbeda. Yang disajikan pun juga berbeda. Walaupun bahan-bahannya nggak berbeda sih. Banyak yang kita menggunakan bahan-bahan lokal juga pastinya. Cuman pasti kan dengan kegunaannya sebenarnya apa sih? Kalau misalnya tomat ini, jamur ini apa gunanya? Terus kenapa sih harus banyak makan brokoli? Kenapa harus banyak makan sayur? Kenapa ikannya nggak digoreng? Stuff like that. Sebenarnya kan bahan-bahan yang disajikan di Fatwell ini kan bukan bahan yang langka ya nggak sih? It's common kan sebenarnya. It's very common, iya kan? Ya. Ikan, daging, ayam. Iya kan? Tempe, tahu. Gitu. Cuman kadang-kadang itu tadi balik lagi ke edukasi orang-orang gitu kan, yang belum tahu kayaknya ya udahlah itu kan cuma bisa diginiin doang, ini kan nggak bisa diolahnya kayak gini. Oh ternyata kalau misalnya bisa ya diolah dan sehat gitu. Jadi nggak terlalu banyak trans fatnya, nggak yang goreng dalam minyak berlebih atau nggak di seasoning yang berlebih gitu. Ayam kita benar-benar terasa seperti ayam gitu. Pada wajarnya
ayam harusnya rasanya seperti ini, enak kan, tanpa Iya. macam-macam, tanpa bumbu, tanpa saus pun udah enak gitu. Oke. So I think that's what we really want to introduce untuk customer kita itu, well, our food itu locally sourced dan itu udah enak sendirinya gitu. Oke. Nah, selain Vetwell ada juga Berrywell. Iya, Iya. banyak ya. Tapi tetap sehat pokoknya ya. Of course. Oke. Kalau Berrywell kita lebih fokus di buah-buahan. Jadi sebenarnya dari awal memang pengennya tuh memperkenalkan buah acai berry ke Jakarta. Karena di Bali, Australia, Jepang, Amerika sudah banyak, tapi jadi di Jakarta masih belum diperkenalkan nih. Jadi kita pengen bikin smoothie bowls. Oke. Dari awal juga sebenarnya smoothie bowl aja juga belum umum kan sebenarnya. Kayak ini apa ya, kok buah tapi di mangkok, di blender. Iya, di blender. Jus tapi kok di Iya. mangkok gitu. Pakai granola, pakai segala macam topping kan. Jadi itu juga untuk memperkenalkannya pun pas di awal memang harus pelan-pelan gitu untuk di sini. Oke, you start this business with some of your friends kan? Yes, Iya kan? my best Ada friends. dengan beberapa teman gitu. Ada beberapa mitra. Tapi semua garis merahnya, benang merahnya semua sama, sehat. Yes. Iya kan? Sehat. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya when you start your business gitu kan, start with your passion. So, is that your passion? one is I your would have passion? to say it is my passion now. Ya udah lama juga sih memang. Dan kita semua juga we do have a passion in health and how to make healthy itu terus menerus inovatif kan. Karena awalnya kan awal mulanya sebenarnya memang dari bisnis ke passion sih sebenarnya. Jadi kita melihat peluang bisnis di makanan sehat. So we thought let's do something gitu kan. Cuman karena kita harus belajar sebelumnya untuk sebelum memulai bisnis itu ya kita malah jadi wah ini sangat menarik gitu. Untuk kita sendiri pun juga malah jadi kita yang belajar, kita yang educated untuk memperkenalkan apa yang kita tahu gitu untuk semua orang. Oke. Selain passion tadi, kalau menurut kamu kan as entrepreneur juga kan, walaupun mungkin masih di awal-awal, masih beberapa tahun, tapi buat teman-teman juga mungkin pemirsa Instagram Live yang nonton sekarang, dari kamu mungkin ada semacam guidance gak ketika kita gitu ya mau memulai bisnis gitu di awal, apa yang paling penting untuk kita tahu gitu, apakah knowing your market gitu, knowing what you want to serve, what you want to sell gitu, Itu atau pasti ya. itu dari mana dulu? Jadi Apalagi kan knowing what you like and what you're good at itu mungkin that's first. And kalau misalnya knowing what you like and what you're good at, and then udah tahu juga mau marketnya ke mana, marketnya ke siapa, I think that's the first two untuk kayak mulai ya untuk bisnis. And mungkin baru abis itu dipikirkan mau kerja sama siapa atau mau alone business, stuff like that I think ya. Oke. Seberapa penting juga menaruh elemen inovasi dalam menjalankan sebuah bisnis? Kadang-kadang kan mungkin untuk bisnis-bisnis yang baru berjalan, misalnya kayak let's say 1 sampai dengan 4 tahun kan mungkin masih di level trial kan, untuk knowing your market, grab your market gitu kan, grab your audience dan segala macam customer itu. Tapi mungkin setelah itu kan kita harus putar otak terus nih gitu, kita karena, mau apalagi karena si ini Jakarta. Jakarta itu cepat. Betul sekali. Cepat Seberapa sekali. penting untuk menaruh elemen inovasi itu, Kak? Like I said juga tadi barusan kayak emang ini kan Jakarta yang trennya tuh berputar sangat cepat ya. So jadi I think it's very important kalau misalnya kita di dalam bisnis itu kita udah benar-benar saklek banget itu untuk tahu this is what I wanna do, and if you like it and you're good at it, itu juga taunya kan pasti dengan waktu juga ya. I think itu untuk terus berinovasi terus-terusan itu juga kan diharuskan biar kitanya pun juga nggak bosan gitu. So jadi kalau misalnya memang what you really like shows to people, I think that's what make a great business.
great business gitu. Oke. Dan with your type of business yang menyajikan makanan sehat ini kamu ngeliatnya gimana? Kebetulan memang iya. Tuh, soalnya kalau misalnya aku lihat gitu ya, kayak di Instastory teman-teman atau mungkin misalnya di Explore gitu ya teman-teman, teman-teman aku aja tuh kayak udah mulai banyak banget yang kayaknya this is my lunch gitu, tapi yang bisa ya kan, kayak makanan sehat semuanya, yang beda sebelumnya gitu. apa makannya, terus sekarang gitu. tiba-tiba oh ada ijo-ijonya. Bener. Dan itu juga kayak jadi membuat aku pribadi kayak emang itu enak gak sih? Kita beli di mana? Start Iya kan? Gitu. Kayak I should try. Abis I should try kayak oh ya oke, continuity jadinya. Itu iya dia. Kan? Dominoes effect kan Iya, sebenarnya. Jadi memang awalnya dengan tren sehat ini, sebenarnya aku sebel banget sih kalau misalnya harus bilang tren sehat, karena harusnya kesehatan itu bukan tren ya. itu Cuman basic memang needs kita kan. Exactly, itu memang harusnya lifestyle kita sehari-hari untuk kita bisa hidup lebih panjang, hidup bahagia, dan tidak merugikan orang-orang lain di sekitar. Kita harus sehat gitu. Cuman karena memang kebetulan di Jakarta mungkin bisa dibilang tren karena memang bermunculnya tuh lumayan berbarengan gitu. Jadi satu muncul, terus bisa diterima accept masyarakat, baru satu lagi muncul, lalu mulai lagi. It's Dan a good virus lah ya. Pandemic of healthy food. Yeah, pandemic of healthy food. I would like that actually. Iya benar. Keren banget pasti kalau Jakarta kayak gitu. Iya. Untuk menemukan makanan sehat itu harusnya nggak harus ke tempat makanan sehat gitu. Jadi untuk makan kemana-mana itu bisa makan makanan sehat harusnya. Dan juga bisa kita kreasikan sendiri kan. Betul. Kita bisa coba itu juga di rumah kan. Iya, itu kan yang bikin kita terus-terusan untuk pengen tahu lebih gitu. Sebenarnya ini makanan sehat. Ini cuman ini aja, apa makanan gue sehari-hari itu bisa dibuat sehat juga. Kalau lagi ngidam yang nggak sehat-sehat gimana? Mungkin bisa dibikin sehat juga gitu. Itu sebenarnya pertanyaan aku selanjutnya. Kalau misalnya pengen makanan yang nggak sehat, kayak misalnya pengen jajan kayak street food gitu kan. Of course, I have that too gitu kan. Aku juga crave, iya dong pasti. Oke. Pasti. Itu gimana? Aku kan human juga normal. Kan? Is that sense? Jadi kalau aku sih sekarang ngelihatnya gini ya, karena di Jakarta ini untuk mendapatkan makanan apapun yang kita pengen tuh segampang itu. Kan tinggal buka HP, kayak aduh pengen ini deh, pip udah ada. Aduh pengen ini deh, pup udah ada. Dan semuanya ada gitu, sangat mudah dijangkau. Jadi kalau misalnya aku rumusnya semua yang aku pengenin ini boleh kita contek. Jadi untuk buat aku lebih mengapresiasi makanan yang aku makan sehari-hari dan aku pengenin, jadi aku bikin itu jadi dalam satu window satu hari. Aku bilangnya cheat day sebenarnya. Oh, jadi put your cheat day gitu ya. Jadi aku suka, ini aku juga masih baru belajar nih bikin food journal untuk sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku pengen makan pizza deh, catat pengen pizza. Atau aku save gitu di bookmark. Nih, seniat itu. Kayak, aduh pengen mie ayam deh, udah mie ayam. Oh mau makan yang ini, oke. Jadi benar-benar aku list down gitu. So aku bagiin per minggunya. Kalau misalnya hari Minggu, aku misalnya pilih hari Minggu untuk cheat day aku gitu. Ya udah dalam hari Minggu tuh aku makan semua yang aku pengenin. Minum apa yang semua aku pengenin. Itu all day. Jadi benar-benar cheat day ya. Cheat day is all day cheat day. It's what you want aja. Tapi the reason behind it sebenarnya psychologically itu malah membuat aku lebih appreciate those food gitu loh, kayak bisa makan pizza lebih enak rasanya. Jadi bukan berarti no pizza, no mie ayam, no cilok, tetap semua boleh dimakan. Semuanya tetap di list juga aja. Tapi ya itu pinter-pinternya kita ya untuk atur, untuk schedule, bikin schedule itu sama semua misalnya kan? Kayak aduh gue nggak bisa kayak gitu karena di kantor suka banyak yang jajan gitu sehari-hari. Ya udah have one bite, abis itu lanjut lagi gitu dengan makanan sehatnya gitu, clean eatingnya. Oke. Kalau misalnya ditanya, jadi ambisi kamu dengan adanya Berrywell, kemudian juga ada Fatwell gitu, and yang lain-lainnya gitu, mungkin upcoming projects-nya gitu. Amin. Iya. Ambisi kamu apa? Goals kamu, targetnya apa? Kalau dari goals sebagai company sih kita sebenarnya pengen healthy food itu align with our lifestyle.
So, jadi dimanapun kita berada, kapanpun, lagi dimanapun juga makanan sehat itu harusnya menjadi bagian dari kita sendiri gitu. And it's fun gitu, it's exciting for us. Pengen gitu. Oke, kalau dari kamu sendiri itu kan dari company kan? Kalau dari kamu sendiri, ambisi kamu apa? Sama sih sebenarnya, lumayan sama sih. Sama. Soalnya aku juga sehari-hari juga nggak yang kayak strict banget juga gitu, yang oh enggak, gue cuma makan salad doang. Orang mikirnya gitu kali ya. Iya. I Itu coba mungkin don't. bisa dijelaskan sekarang. I don't. Apakah seorang karakter Enggak, tiap aku hari makannya salad aja gitu? Enggak mungkin. Nggak ada Sedih daging. banget setiap hari makan iya salad. Kan? Nggak. Aku suka salad, aku emang suka makan sayur. Sebenarnya dimulai dari situ dulu sih, emang suka makan sayur. Kalau nggak suka sayur, cari sayur yang suka. Mungkin lebih Atau mungkin gimana divariasiinnya ya aku nggak sih? variasiin, aku make sure itu well balance gitu. Karena aku pun juga perlu nutrisi, aku perlu karbo, perlu fat, perlu protein yang banyak. Jadi memang sekarang kalau misalnya kita udah bisa mengeducate nutrisi ke bagian dalam hidup kita, ya sebenarnya untuk memilih makanan itu lebih gampang gitu. Oke. Sekarang mikir kayak, kalau gue makan bukan tahu goreng, mungkin apa tadi, cireng ya? Iya, cireng, cilok gitu Cilok dan gitu teman-temannya. kan, itu apa nutrisinya ya? Itu cuman karbo doang. Oke, nggak apa-apa gue makan itu karbo. Tapi nanti habis itu mungkin butuh protein juga nih, jadi nyari yang dagingnya atau tahu tempenya gitu. Jadi setelah ini makanya let's start your fit journey. Ya. Yes. Ngomongin soal fit journey gitu ya, kita lihat Reka juga selain makanan-makanan sehat, those healthy food gitu, Rekanya juga rutin olahraga. Lumayan rutin bisa Iya dibilang. kan? Jadi Sekarang udah nggak enak kalau badannya kalau boleh olahraga. di-share nggak sih fit journey-nya Reka? Memang udah ngelakuin ini memang udah dari dulu ketika memang dulu masih di Perth ya, ya kan? Ketika masih di Perth gitu, jadi memang udah jadi kayak daily activities, daily needs gitu itu semua atau gimana? Sebenarnya seberapa struggle kamu aku juga? sama kayak semuanya yang sekarang bilang aku nggak pernah olahraga, sekarang baru mau mulai, sama. Really? I was there. Maksudnya tuh baru ini? Jadi seperti semua orang yang sebelumnya nggak pernah olahraga, justru malah orang-orang lain banyak yang udah olahraga dari kecil ya. Iya. Cuman kebetulan aku nggak di race di family yang rajin olahraga kebetulan gitu. Jadi memang olahraga tuh untuk to look good gitu, untuk physical. Jadi memang dari dulu nggak biasa olahraga sebenarnya. Mungkin ada sih aktivitas-aktivitas lainnya, cuman nggak ditanam di kepala. Jadi gitu. kamu baru mulai itu berapa tahun kira-kira? Kira-kira 2015 pas datang ke Indonesia, kebetulan benar-benar sampai digeret sama teman aku ke gym. Jadi maksudnya karena temen, karena orang lain, bukan Karena ketika orang kayak lain emang ngeliat kamu aku sendiri ke pengen, gym. kayak gue pengen nge-gym deh, kayak gue pengen ini deh. Enggak ada sama sekali. Karena aku dulu emang nari kan, aku dulu nge-dance. Jadi mikirnya, oh iya that's enough gitu, udah enough cardio. Cuman makannya nggak bener, terus kayak tidurnya juga nggak bener. Ya biasalah teenagers. Pasti semua ngalamin ya gitu kan. Nah, habis itu barulah diajak sama teman-teman mulai nge-gym. Nah, di Jakarta juga sebenarnya pas aku juga baru kan kayak mulai nge-gym di Jakarta, baru nyampe masa disuruh nge-gym sih, males banget gitu. Dan Maunya gym tuh liburan. nggak ada di top of mind kamu untuk Gym itu juga dulu belum sebesar kayak sekarang. Sekarang itu kan di mana-mana ada gym. Jadi no excuse gitu sekarang ceritanya. Dulu tuh bener-bener masih harus either ke hotel atau ke apartemen, sampai minjem numpang apartemen temen gitu kan. Bener. Buat nge-gym gitu. Ke sports clubnya gitu sports ya. clubnya, karena kan kayak not everyone can afford membership gym juga gitu, atau sempet gitu untuk ke gym-gym yang sports club gitu kan. Nah, ya udah, jadi mulanya dari situ, terus suka, terus baru sukanya tuh karena merasa ada progres gitu, di badan lebih enak, tidur lebih enak, terus makan juga lebih kayak because I need this gitu, because I need the nutrition, bukan karena aku makan lapar terus kenyang udah gitu. Oke. Jadi baru 5 tahun belakang, jadi sekarang jadi lumayan rutin ya. Dan sekarang kalau misalnya udah nggak olahraga,
bener-bener kerasa gitu, kayak aduh badannya belum olahraga. Tapi ini common Kayak ya. utang badan, utang sama Utang badan sendiri. Bener, utang sama badan sendiri. Ini yang common orang-orang biasanya kayak niatnya udah ada, tapi kayaknya ini nempel, kayak nggak gerak-gerak. Dari sofa Kayak nempel. di sofa, susah banget gitu. Atau enggak ya udah gitu ya, badannya sih melangkah, kakinya melangkah gitu ke tempat olahraga gitu, atau yoga atau segala macam gitu. Tapi Iya. kayak Males aja. ya udah, capek. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu sih, I would Itu badan say sakit. coba semuanya. Coba dulu semuanya sampai nemuin apa yang suka. Karena kan orang kan nggak semuanya suka olahraga yang sama ya. Iya, dan body acceptance-nya juga beda kan. Beda gitu. Jadi kita juga mulainya pun juga beda. Ada yang harus digeret dulu, kayak aku. Ada juga yang harus dibikin iri sama teman-temannya, ditinggalin teman-temannya, atau mungkin kayak ada yang maunya mulai sendiri gitu, nggak diliatin orang-orang. Ada juga gitu. So jadi there's so many different types of people and there's so many different ways untuk sekarang untuk mencoba berbagai macam workout gitu. Let's spread the vibes ya. Kalau misalnya Spread the positive. iya. The Positive vibes. healthiness. Oke, makanan sehat, olahraga yang teratur. Kemudian ini juga menjadi goals lah ya. Harus menjadi di mindset semua orang bahwa kita memang harus healthy lifestyle, ya kan? Harus melakukan healthy lifestyle. Nah, healthy lifestyle ini juga didukung dengan adanya hunian, ya nggak sih? Kalau misalnya kamu rajin gitu ya, rajin olahraga, terus makan makanan yang bergizi, kemudian nutrisi, tapi mungkin huniannya juga tidak mendukung gitu, ya kadang-kadang itu juga bisa, ya kan, bisa jadi nggak seimbang, susah, gitu, bisa membuat kita malah jadi demotivated kan, gitu. Orang kalau dari kitanya sendiri udah mau rajin olahraga, mau makan sehat, tapi kalau misalnya tempat kita juga nggak mendukung, kadang-kadang memang itu lebih challenging sih. Nah, gitu. menurut kamu hunian yang sehat dan bisa mendukung hidup yang sehat itu tadi sehingga semuanya tuh berjalan Balance, beriringan. gitu. Balance gitu. Seperti apa gitu Seperti maksudnya? apa? Yang pasti something that is comfortable, yang nyaman untuk kita, sesuatu yang bersih, sesuatu yang bright, di mana kita bisa dapat enough sunlight karena kita butuh ya matahari ya. Sekarang kan mungkin gara-gara COVID juga orang baru menyadari bahwa kita tuh sebenarnya butuh vitamin D itu tuh dari mana, makanya baru banyak yang jemuran. Padahal gue dari dulu jemuran dibilang aneh. Pengen tanning doang, malah orang-orang kayak sekarang kayak berubah mana aja gitu ya. Terus ya yang pasti yang very accessible pastinya. Accessible. Oke. Nah, untuk mewujudkan hunian yang itu tuh kadang-kadang buat kita yang tinggal di urban gitu ya, kota besar seperti Jakarta Concrete ini, jungle. itu sulit sekali. Itu memang challenge untuk kita keluar dari untuk menghadapi macet di kota ya. Benar. Apalagi itu aja udah olahraga mental. Nah, load aktivitas kita, rutinitas kita juga setiap orang tuh kan pasti beda-beda, dan load itu setiap hari tuh banyak banget. Apalagi kayak Monday to Friday, ya kan kita cuma punya break 2 hari. Jadi kita butuh banget untuk relaksasi. Relaksasi hunian yang aman, yang nyaman, tapi juga bisa membuat kita tuh hidup sehat itu tadi. Apalagi di masa sekarang ya. Apalagi masa sekarang ini kita kan. nggak mau keluar Dan rumah. Mereka bilang lokasinya pun harus strategis. Betul. Iya kan. Nah, kalau di tengah kota banyak bilang kayak susah ya, tapi sebenarnya nggak susah. Di tempat kita sekarang ini ya di 57, ya kan, di 57 Promenade. Ini sebenarnya aksesnya gampang sekali, aksesnya, fasilitasnya. Iya, tadi aku gampang banget Iya kesini. kan? Coba kita ada di tengah kota, kalau misalnya kita mau ke kantor. Super sentral, iya tapi kan? nggak hektik gitu. Betul, terus habis itu akses transportasinya pun juga gampang, ya kan? Tapi bukan aku yang bakal ngejelasin, karena kayaknya kita harus tahu, harus ngulik-ngulik ada apa di 57 Promenade ini, nanti dengan Bu Vanessa ya. Coba kita halo-halo di ujung sana, coba. Hai Tiff, hai Reka. Halo, apa kabar Ibu Vanessa? Baik Tiff, Sehat apa ya? kabar juga? Sehat.
sehat. Halo Rega. Sehat. Sehat ya. Kita agak jauh-jauhan, Bu Vanes. Iya nih. Tadi Nggak kalau apa-apa. mungkin Bu Vanes sebelumnya juga sempat curi-curi dengar sedikit pembicaraan aku sama Rika. Kita ngomongin soal bagaimana sih sebenarnya menghadirkan atau memiliki hunian yang ideal. Jadi kalau hunian yang ideal itu kan nggak cuma ngomongin fasilitas, nggak cuma ngomongin lokasi yang strategis gitu, tapi juga kalau sekarang ini bagaimana menghadirkan hunian ideal di kawasan bisnis gitu ya di Jakarta, tapi yang bisa menunjang keinginan Reika dan juga mungkin keinginan dari pemirsa Instagram Live kita Fabulous Friday kali ini, yaitu healthy lifestyle, ya kan? Makanya nih kita langsung tanya aja sama Bu Vanes selaku tuan rumah dari 57 Promenade ya Bu ya. Kalau di 57 sendiri gimana Bu bisa mengakomodir itu tadi kebutuhan hunian yang ideal, strategis gitu ya, tapi juga bisa menunjang hidup sehat kita. Oke, jadi kalau tadi dengar ceritanya Reka sama Tiff ya, aku tuh sebetulnya udah menggebu-gebu banget karena profilnya Reka ini benar-benar cocok banget loh buat 57. Jadi ideal ya, sebagai penghuni huniannya ideal, profilnya juga di sini iya. kayaknya ya. Jadi aku udah menggebu-gebu ya pengen cerita 57 tuh kenapa cocok buat mereka ya. Jadi gini, kan kalau misalnya kita bicara mengenai olahraga gitu ya, kalau misalnya kita tinggal di apartemen, itu ya seperti yang kita tahu, di apartemen itu fasilitas semua kan lengkap. Jadi dari gym, ada spa sauna, pool, terus udah gitu tempat kita 57 Promenade itu punya promenade gitu ya. Along the apartment itu kita ada promenade ya, itu di mana semua penghuni 57 itu bisa melakukan outdoor activities di area promenade itu. Nah, jadi sebetulnya kayak Reka gitu ya, ataupun profesional gitu ya, yang mungkin kerja dari pagi sampai malam, terus udah gitu pulang kerja pengennya mungkin pengen melancarkan peredaran darah gitu ya karena udah tegang seharian. Nah, mau olahraga di mana kalau udah malam di rumah kan susah gitu ya. Nah, kita olahraga di apartemen masih bisa gitu. Jadi nggak harus jauh-jauh keluar ya Bu. Itu sih yang dibutuhkan. Iya betul. Sebenarnya dari bangun pagi kebetulan saya sendiri kan juga tinggal di apartemen. Bangun pagi sampai malam setiap hari itu kita bisa melakukan aktivitas olahraga. Bangun pagian bisa jogging. Jalan pagi. Jalan pagi area promenade. Benar. Terus mereka tadi bilang kan ya, katanya hari gini harus jemuran. Nah saya pun juga jemuran setiap. Itu yang susah didapatkan sekarang kalau ke Jakarta. Apalagi sekarang kan pandemi gitu ya, kita butuh banget tuh jemur-jemur sinar matahari. Iya, nah areanya juga bisa di mana-mana, jadi nggak terpaku, bosen di satu area, tapi kita bisa lakukan di Sky Garden karena kita area fasilitasnya itu ada di lantai 23, itu semua 23 dan 24 itu adalah area Sky Garden. Kita bisa melakukan outdoor activities di situ juga, atau mau di promenade di bawah juga bisa gitu. Jadi di area Sky Garden gitu kita itu memang mau spa, fitness, gym itu semuanya ada di situ. Oke, lengkap pokoknya. Lengkap. Nggak usah kemana-mana, nggak usah repot-repot sampai keluar. Pokoknya di satu bangunan, di satu building itu semua udah terakomodir ya. Less stress banget sih pastinya. Dan menghemat waktu, menghemat tenaga kita juga ya. Bu Vanes, berarti kalau misalnya secara keseluruhan konsep kita ngomongin 57 ini, konsepnya berapa tower, kemudian berapa lantai sih Bu? Jadi tahap pertama hanya private residential 2 apartemen, dilengkapi dengan retail itu sebagai supporting facilities ya. Kemudian nanti ada lagi di tahap kedua, tapi kita belum bangun sekarang. Di tahap kedua nantinya kita akan bangun commercial area. Jadi itu berupa office building. Nah, jadi nantinya ini akan menjadi satu kawasan yang terintegrasi. Jadi penghuni 57, penghuni di residential maupun di komersialnya itu akan bisa menikmati yang namanya work, live, and play dalam satu kawasan gitu.
Wow. Oke, jadi memang Iya. memang integrated area gitu ya, But semacam. still central gitu. Betul, Oke. betul. Nah, kalau ngomongin tadi fasilitas udah, yang paling biasanya tuh orang-orang juga cari hunian, cari tempat tinggal itu yang diperhitungkan adalah lokasinya, strategis ya kan? Location. Iya kan, location kalau kata Reka. Kalau aku sih udah kebayang gitu ya, karena emang anak Jakarta asli. Iya. Kalau di sini gitu kan, kalau di Tamrin jadi udah ngebayang. Tapi mungkin buat beberapa pemirsa Instagram Live kita, Bu Vanes gitu, mungkin juga boleh diinfoin gitu bahwa si 57 ini adalah apartemen yang memang ada di lokasi yang strategis, ada di kawasan bisnis gitu ya, ada di pusat kota dengan fasilitas-fasilitas atau dengan misalnya sarana atau akses transportasi yang beragam banyak banget di sini. Ada mulai dari MRT, kemudian ada juga Transjakarta dan sebagainya nih Bu. Nah, mengenai lokasi ya, jadi memang yang menjadi keunggulan 57 Promenade ini karena kita lokasinya tepat di jantung kota Jakarta, yaitu di Tamrin, tepatnya seberang Grand Indonesia West Mall atau Ascott Service Apartment. Nah, seperti yang kita tahu kan Tamrin memang sudah menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi dari kota capital city, kota Jakarta ya. Nah, mungkin dulu tuh mulainya kita bermimpi supaya Jakarta tuh bisa menjadi kota-kota besar lainnya di dunia, seperti Jepang punya Shinjuku yang jadi pusat lifestyle, pusat transportasi ya, stasiunnya gede banget. Terus udah gitu Singapura punya Orchard, jadi cities destination of people around the world. Terus udah gitu ada lagi Hong Kong punya kereta bandara, Hong Kong Central ya, punya kereta bandara yang bisa akses ke bandara langsung. Nah, lokasi 57 Promenade itu memang prime dengan sendirinya. Semua orang dari barat, utara, timur, selatan udah familiar untuk mengakses lokasi kita. Karena mungkin ya setiap weekend pergi ke Plaza Indonesia atau Grand Indonesia atau kerjanya di Tamrin, Sudirman. Jadi memang lokasi kita udah nggak asing. Dan kita ini dikelilingi oleh banyak fasilitas ya. Ada 2 shopping mall besar, Grand Indonesia, Plaza Indonesia. Kemudian hotel mewah, ada sekitar 6 hotel mewah area sini ya. Kemudian ada lagi mungkin semua hip fancy destinations, restoran, cafe gitu ya, atau facilities, amenities, anything you want, anything you need, benar-benar ada semua di area ini gitu. Jadi ini yang mungkin mengusung konsep yang menjadi tagline kita, City on your doorstep. Jadi benar-benar the city on your doorstep, buka pintu semuanya ada gitu. Semua ada, bisa kemana aja. Iya, Itulah the city Pintu on your kemana doorstep, saja. iya kan? Jadi bisa pintu kemana aja. Oke, mau belanja, mau pergi ke kantor, South, mau East, nge-gym, West, iya kan? Iya. Semuanya Iya. ini kan. Oke. Kenapa 57 Bu Vanes? Actually ya 57 itu memang the name itu dari kaflingnya ya. Kaflingnya itu memang kaflingnya Nomor 57 ya. Oke. And then kita punya promenade, jadi 57 Promenade. That's easy. Jadi gimana Iya. Reka yang sedang mencari hunian juga kayaknya pas. Kalau Reka itu kan Sudah sold sebenarnya. udah sold gitu. Melihat di sentral. Bisa nggak Bu ada Vanes coba ini? fasilitasnya mungkin yang sangat memadai, jadi nggak udah harus ke gym Sebenarnya- lagi. Iya, sebenarnya saya mau tambahkan ya untuk mungkin kenapa cocoknya dengan mereka juga dan teman-teman mungkin yang professionals yang kerja di ya Sudirman Tamrin ataupun dimanapun juga ya mempunyai hunian di jantung kota itu sebetulnya giving you a luxury of quality time dan itu sebenarnya ada loh. Karena apa? Kalau misalnya kita dari Project 57 ya, kalau misalnya let's say mau ke mana-mana kan kita ada dekat ke MRT, itu jaraknya sekitar 5 menit. Jadi kalau mereka pasti gitu ya, pasti maunya jalan nih kalau ke Iya. MRT. Kalau Nah, cuma emang 5 udah menit. deket, pasti aku mau Iya, jalan sih. jalan.
Iya kan? Terus ke Plaza Indonesia, Grand Indonesia, ini semua walking distance gitu. Udah nggak butuh mobil, malah kalau pakai mobil malah macet kali. Nah, bikin stres. Betul. benar. Deket ya kan? banget. Nah, terus, kalau untuk orang-orang yang bekerja di area Tamrin sama Sudirman itu udah biasa naik MRT. Jadi pulang pergi itu justru save time banget. Jadi kita punya more quality time untuk pulang ke rumah ketemu keluarga gitu kan. Kemudian kenapa more quality juga hidupnya, karena sampai rumah kita masih bisa ngelakuin macam-macam gitu. Masih bisa olahraga. Jadi time spend-nya itu benar-benar efektif, efisien gitu. Efisien. Benar, iya. Jadi kalau misalnya aku rangkum, kenapa gitu ya, why gitu, kenapa harus memilih 57 per minute adalah efisiensi, luxury, dan juga quality. Yeah. Yes. Three keywords. Nah, Ya. pasti sekarang penonton Instagram Live kita sudah banyak yang tertarik nih Bu Vanes ya, ingin menuju ke 57. Iya, pengen lihat. Tapi rekap ada di barisan terdepan. Nah, untuk mendapatkan three keywords tadi, efisiensi, luxury, dan juga quality, coba mungkin Bu Vanes bisa di-share ke kita juga promo-promo mungkin buat pemirsa Instagram Live Fabulous Friday kita. Ada promo-promo apa? Ini Reka udah mulai catat-catat soalnya. Aku udah di-record sebenarnya nih semuanya. Nah ini karena Reka ada di sini, jadi saya tawari Reka duluan ya. Iya dong. Ini kita lagi spesial banget. We have few limited units ya, hanya beberapa saja, kita nggak punya banyak. These limited units memang kita belum ketinggalan sebenarnya. Masih ada nih. Tapi these few limited units memang harganya sangat spesial. Jadi kita udah memberikan special discounted price lah istilahnya ya, starting from 3 miliar. Jadi mempunyai hunian 3 miliar di tengah kota. Gimana? Menarik nggak? Itu udah. Gimana Ibu Karina? Fasilitasnya 3 miliar sentral. di tengah Jakarta, ya Yang kan? aksesnya Bener-bener di bisa tengah. gampang banget, itu sih yang bikin Nah. sangat menarik. Kayaknya abis ini langsung Habis siap-siap ini ya, aku kayak Bu mau Vanes. minta Tang, ting, rincian tang, ting, ya. maaf ya, kayaknya. Ini nomor saya ya Bu ya, tolong disimpan. Iya. Langsung ya, habis ini WhatsApp-an. Tapi menarik sekali. Untuk sebuah hunian yang ada di pusat kota, kemudian yang bisa menawarkan efisiensi, baik tenaga dan waktu, kemudian juga kualitas kita juga, tapi juga tetap ada luxury, ada kemewahannya di situ dengan harga 3M. Kayak kaca nggak sih, Bu? Iya, itu dia. Iya. Oke Udah deh. udah banyak yang tanya, udah banyak yang ngepuk, jangan ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Langsung saja Ya, pokoknya hubungi saya ya, untuk Bu, tanya-tanya. Sebelah saya ingat Bu, catat yang pertama. Jangan ketinggalan. Catat. Oke, Bu Vanes, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita udah punya banyak informasi gitu ya, khususnya tentang 57 ini, dan juga Reka juga sebelumnya yang udah sharing bagaimana pengalaman, kemudian tips-tipsnya bagaimana menjalani bisnis, dan juga hidup sehat tadi. Ingat, hidup sehat itu adalah basic needs, ya kan? Basic needs, jangan paksaan. Itu harus ada di mindset kita, ya kan? Begitu juga dengan 57. Happy life. Jangan lupa setelah ini langsung aja. Iya. Oke deh, We thank provide you you banget healthy sekali lagi lifestyle. untuk Betul. Bu Vanes dan juga Kak Reka juga sudah bergabung. Sukses ya. Thank you so Oke, much. sehat-sehat semuanya. Makasih. Mudah-mudahan kita Thank bisa you. ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Nah, untuk pemirsa Instagram Thank you. Live, sayang sekali waktu kita juga sangat terbatas. Kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah berpartisipasi di Instagram Live Fabulous Friday kita kali ini. Seperti biasa saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk selalu cek pokoknya promo-promo, kemudian informasi-informasi hunian yang menarik dari Intiland di
inteland.com karena akan banyak sekali promo-promo alias penawaran-penawaran yang menarik di sepanjang Fabulous Friday di Oktober sampai dengan Desember 2020. Jangan lupa nanti kalau udah masuk di intiland.com isi data biodata diri Anda ya di intiland.com. Dan untuk pemirsa Instagram Live di 57 per menit di Fabulous Friday kali ini ada penawaran menarik ya. Jadi jangan lupa untuk masukkan kode referralnya adalah 2007. Sekali lagi kode referralnya adalah 2007 saat Anda masuk alias daftar di intiland.com. Nah, kita ketemu lagi di Fabulous Friday berikutnya karena kita masih akan menghadirkan banyak sekali topik-topik diskusi-diskusi menarik di Fabulous Friday setiap Jumat. Saya Tiffany Raitama pamit dan juga Bu Vanes dan juga Kak Reka pamit undur diri. Kita ketemu lagi. Dah, sampai jumpa. Sehat-sehat ya semuanya.